Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina wa habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, atas limpahan anugerah nikmat yang tidak terhingga, sehingga kita semuanya masih diberi kesempatan untuk mendalami dan mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang manfaat, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang berkah, sehingga kita semuanya bisa mengamalkan dan mengajak keluarga kita, mengajak sanak famili kita, mengajak umat muslimin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pengamalan terhadap sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa semakin dekat dengan Nabi dengan melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia dimanapun berada, pada kajian kali ini pada bab al-amah yang secara umum, kajian Ihya'us Sunnah pada kitab Ihya'us Sunnah Al-Mahjurah. Ihya'us Sunan Al-Mahjurah yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang banyak diabaikan, banyak ditinggalkan. Yang pertama diantaranya di Al-Adab Qada'ul Hajah, yang menerangkan tentang adab-adab seseorang yang pengen qadil hajah, pengen buang hajat, tidak terlepas dari apa yang kita lakukan sehari-hari kita, baik di pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun di malam hari, baik dalam keadaan musafir, dalam keadaan perjalanan, ataupun dalam keadaan mukim, maka seseorang tidak lepas dari qadil hajah, yaitu membuang kotoran, membuang baik dari kubul ataupun dubur, baik dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Min adab qada'il hajah, di antara adab-adab seseorang yang melakukan qadil hajah, yang pertama di antaranya al-inti'al inda dukhulil khala', memakai sendal ketika dia masuk ke kamar mandi. Jadi kita usahakan di kamar mandi kita sediakan sandal khusus untuk di dalam kamar mandi, dengan niat mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunnah yang kedua, satrul ra'si, tidak kalah pentingnya seseorang yang pengen masuk kamar mandi, pengen masuk WC, pengen masuk kamar kecil, maka dianjurkan dalam agama, disunatkan untuk menutupi kepala. Baik orang laki-laki yang pakai kopiah atau pakai anduk, dan perempuan tidak melepas kerudungnya. Yang ketiga di antara sunnah-sunnah Nabi yang perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, qira'atuz dzikir, yaitu membaca doa ketika seseorang tadi mau masuk kamar mandi. Jadi kalau mau masuk kamar mandi, kita baca doa sebelumnya. Sebelum masuk kamar mandi kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is wa minar rijsi wan najis.
Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki, setan perempuan. Ya. Dan kita minta perlindungan dari apa? Makhluk halus yang akan mengganggu kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga diantaranya takdim yusra inda dukhul, mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi atau masuk ke tempat-tempat kotor, kita dahulukan kaki kiri. Tapi sebaliknya ketika kita mau masuk masjid, masuk tempat majlis ilm, kita mau masuk tempat perkumpulan zikir atau perkumpulan istighosah, muslimatan, atau majlis-majlis ilmu, kajian-kajian ilmu, kita dahulukan kaki tangan kita, kaki yang kanan, dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi. Dan juga enggak kalah pentingnya la yashab ma alaihi ismullah au rasulihi, yakni tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah atau nama Asmaul Husna, atau sesuatu yang diagungkan, nama Rasul, nama Nabi, atau membawa kitab. Jadi membawa buku yang bertuliskan hadis, yang bertuliskan ilmu agama, bertuliskan yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran, maka jangan kita membawa masuk ke kamar mandi. Tapi kalau seandainya itu terpaksa, maka kita masukkan, ya. Kita sudah masuk kamar mandi baru ingat apa? Kita membawa sesuatu yang bertuliskan Ismullah, kita masukkan ke dalam apa? Kantong kita. Ya. Wala yatakallam, dan juga disunatkan ketika masuk kamar mandi tidak berbicara, tidak ngomong. Kecuali kita minta pertolongan, misalnya kita masuk kamar mandi nggak ada gayungnya, kita minta pertolongan orang yang di luar untuk meminjamkan mikrofah atau meminjamkan gayung. Ya. Wa alla yatakallam, juga dianjurkan juga ketika di dalam kamar mandi tidak berbicara dengan omongan. Ya. Kecuali dia meminta pertolongan kalau mikrofahnya nggak ada, kalau gayungnya nggak ada. Jangan sampai berbicara dengan omongan-omongan, apalagi ngobrol dengan kamar mandi yang sebelahnya. Ya, ini sangat nggak dianjurkan. Akan mendatangkan murkanya Allah Ta'ala. Akan mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun apa? Dia pengen qadil hajah ke sungai, jangan sampai berangkat berduaan atau bertigaan ke sungai qadil hajah, dia ngomong dengan temannya. Ya. Karena kan apa, orang qadil hajah bisa di sungai, biasanya yang ada di kampung-kampung, di pedesaan, atau apa, di kamar mandi yang telah disediakan. Wa alla yabsuqah, dan juga dianjurkan tidak ketika dia berada di kamar mandi tidak melihat ke atas atau tidak melihat kepada kemaluannya atau melihat kepada apa yang dia keluarkan dari kotoran, akan tetapi dia melihat ke depan. Jadi nggak boleh melihat ke atas, ke langit-langit, juga nggak boleh melihat ke kemaluannya atau melihat ke kotoran, juga nggak boleh meludahi. Ini diantara adab ketika qadil hajah, tidak meludahi kotorannya. Qad warada annal busaq 'alal kharij yurisul waswas wa safratil asnan wa yubtala fa'iluhu biddam. Dan juga kenapa kita nggak boleh meludah? Karena seseorang yang biasa meludahi kepada sesuatu yang keluar, ini akan menyebabkan was-was.
Ya, dan juga menyebabkan safratul asnan, giginya akan menguning. Ya. Dan juga di antara larangan ketika melakukan qadil hajah, tidak boleh bersiwak atau sikat gigi. Ya. Halal khala, ketika buang kotoran, ya. Karena menyebabkan an-nisyan, yurisun nisyan wal amah. Orang yang melakukan hal tersebut akan menyebabkan dia akan lupa dan amah dan kebutahan. Jadi ketika di dalam kamar mandi kita jaga adab-adab yang dianjurkan oleh para ulama. Wala ya'bas biyadihi, dan tangan kita ketika di kamar mandi, kita jangan melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya. Ini termasuk perkara yang dianjurkan, terutama tidak melakukan dengan tangan kita perbuatan yang enggak berguna, enggak ada gunanya. Lebih-lebih perbuatan tadi menyebabkan mudarat. Misalnya seseorang melakukan istimna, ya, mengeluarkan mani dengan cara sengaja, ya kan? Baik laki-laki atau perempuan, yang akan mendatangkan mudarat untuk dirinya, akan mendatangkan bahaya dalam kesehatan dan menyebabkan dosa. Tapi kita dianjurkan setelah istinja membaca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawakhis. Ini setelah istinja membaca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah sucikanlah hatiku dari kemunafikan, wa hassin farji minal fawakhis, jagalah kemaluanku, minal fawakhis, dari perbuatan keji, ya, dari zina, dari hal-hal yang enggak diinginkan. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sunnah-sunnahnya alla yarfa saubahu hatta yadnuwa minal ardi. Tidak mengangkat pakaiannya sehingga mendekati tempat dia buang kotoran. Meskipun dia buang qadil haja atau buang kotoran tadi bukan di kamar mandi, misalnya di sungai. Jangan sungai masih jauh dia sudah buka sarungnya atau buka celananya. Jadi ketika membukanya tadi diusahakan sudah mendekati tempat dia membuang kotorannya. Ya, sudah mendekati WC-nya, mendekati kamar mandinya. Dan dianjurkan dalam sunnah Nabi al-i'timad ala rijlil yusra wa takunuhul yumnah mansubah, menegakkan kaki kanan kita dan kaki kiri lebih rendah dari kaki kanan. Ini dalam prakteknya kaki kanan kita ini lebih tinggi, ya, kita tegakkan, dan kaki kiri lebih rendah. Ini contohnya orang yang istinja, ya. Orang yang istinja. Kenapa Rasulullah mengajarkan demikian? Di antara hikmah untuk memudahkan kotoran tadi dalam ketika keluar, ya. Untuk memudahkan kotoran tadi ketika keluar, daripada buang kotoran dengan cara duduk. Kan sekarang kan ada WC duduk. Nah, itu agak susah kotorannya keluar. Lebih gampang dan mudah keluar kita mengerjakan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Wa ayyastabri'ah, dan menuntaskan dalam kencing, yaitu melakukan istibra', baik itu laki-laki ataupun perempuan, yaitu dengan cara berdehem atau menuntaskan sisa air kencing yang ada dalam kemaluan laki-laki atau perempuan dengan cara diurut pelan-pelan supaya tuntas sisa air kencingnya. Dan juga perempuan juga mengurut di sekitar kemaluannya agar tuntas air kencingnya, ya. Dengan cara at-tanakhnu, berdehem,
atau dengan mengurut ya, kemaluan dengan tangan sebelah kiri, bukan dengan tangan kanan. Dan juga yuharrik dzakarahu, menggerak-gerakkan apa? Kemaluannya. Menyentil kemaluannya biar tuntas. Ini diantara sunnah-sunnah Nabi, juga enggak kalah. Yang terakhir, seorang tadi membaca doa, Allahumma, ketika mau keluar dari kamar mandi, ghufranaka, 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 minta ampunannya Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Juga membaca doa, Alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adhaba anni adahu. Di antara doa ketika keluar kamar mandi, yang pertama kita minta ampunan kepada Allah, karena dalam kamar mandi kita lalai kepada Allah Ta'ala, maka kita minta ampunannya. Dan yang terakhir kita memuji kepada Allah Ta'ala yang telah kita bisa merasakan kenikmatannya dan menyisakan kekuatan dalam diri kita dan membuang penyakit yang ada dalam diri kita lewat kotoran tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan adab qadha'il hajah, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya'us Sunan pada segmen selanjutnya setelah iklan-iklan berikut ini.